Halo, selamat siang para sahabat. Berjumpa lagi bersama saya Jim Shopping di Jakarta Barometer Podcast. Siang hari ini saya ingin sedikit memberikan komentar tentang hasil debat kandidat calon gubernur DKJ kemarin tuh, hari Minggu malam. Saya agak sedikit flu nih, mungkin pancaroba ya. Tapi kita kembali ke topik deh. Semalam itu terjadi debat. Ya, ada beberapa tema yang diangkat oleh para penulis yang telah ditentukan tentunya. Namun ada tema yang saya sedikit perhatikan ya, nggak banyak perhatiannya, karena cuma satu yang saya cukup lihat serius ya, soal tentang transportasi, pelayanan transportasi publik di Jakarta, di mana bicaranya pasti soal penanganan kemacetan, keruwetan, dan seterusnya. Nah, dari beberapa ide gagasan dilontarkan oleh paslon 1, 2, dan 3. Nah, di sini yang saya akan coba kupas ya. Ini menurut saya. Paslon 1, Bang Ridwan Kamil mengatakan akan membuat jalur alternatif, jalur sungai. Terus kemudian akan menata ulang tentang tempat tinggal penduduk yang di mana tempat tinggalnya itu berdekatan dengan kantornya atau tempat kerjanya. Itu satu. Nah, yang kedua, paslon nomor 2 itu Darmakun. Nah, ini yang menarik, singkat, simpel. Bicaranya soal budaya antri. Budaya antri agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Budaya antri itu berarti kita diminta untuk bersabar, beradab. Nah, itu kan temanya kemarin itu Pak Dharma berkali-kali bilang beradab. Nah, itu yang menarik. Lalu yang berikut pasangan nomor 3, Eyang Pramono mengatakan akan lebih membuat terconnecting lah antara Jakarta dengan kota-kota pendampingnya, bahkan sampai di Cianjur sana. Waduh, ini yang buat saya nggak. Oke, kita bahas yang pertama yang dilontarkan oleh Kang Ridwan Kamil ketika mau jadi gubernur Jakarta, jadi Bang Ridwan. Gak apa-apa deh. Begini ya, Jakarta itu pada tahun 80 ya, saya pindah ke Jakarta tahun 86 ya, saya tinggal di Kelapa Gading sampai dengan sekarang. Ditata memang dengan posisi yang seperti Bang Ridwan Kamil katakan. Di Kelapa Gading itu ada 3 komplek ya, hunian. Pertama itu dikatakan ya komplek wali kota, kemudian komplek bank, namanya bank karena jalannya itu penuh dengan nama bank. Ada Jalan Giro, Jalan Taspen, Tabanas, dan seterusnya. Kemudian ada juga komplek anggota, ada Kodamar di Kelapa Gading Barat, itu untuk para anggota dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga komplek ABRI, yang sekarang jadi TNI, itu persis dekat tempat tinggal saya. Nah, lalu kemudian ada kelompok Bermis, itu untuk hunian prajurit pengawal presiden. Itu yang saya tahu ya. Nah, itu ditata seperti itu. Komplek wali kota itu kita tahu bahwa yang tinggal di situ memang pegawai ASN yang bertugas di wali kota sekitar. Kemudian yang tadi saya katakan komplek bank itu memang rata-rata orang-orang yang kerja di bank, entah di Bank Indonesia, entah di BNI, entah di mana, dan seterusnya. Lalu ada tentara dan segala macam. Nah, saya kembali ke komplek wali kota Jakarta Utara ya. Rata-rata yang tinggal di situ mereka. Tetapi ketika mereka dipindah tugaskan, misalnya dipindah ke balai kota atau di mana-mana, ya mereka tetap tinggal di situ. Artinya
posisi pada saat itu dibangun memang mengarah ke situ tuh, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih posisi saat ini, berjalannya zaman berkembang gitu ya. Banyak orang yang sudah tidak lagi tinggal di wali kota tersebut karena sudah pensiun, kemudian pindah ke pinggir kota atau mengikuti anaknya pindah ke luar kota atau luar pulau. Nah, yang saya mau katakan, konsep yang dikatakan Bang Ridwan Kamil itu ya tepat apabila situasinya seperti pada zaman dahulu gitu. Jakarta tidak begitu padat, ya kan? Jadi orang yang tinggal di Tanjung Priok ya tentu berprofesi di sekitar situ, apa dia pelaut atau bekerja di bidang kargo dan sekitarnya, pasti di situ gitu loh. Nah, sekarang kan situasinya nggak seperti itu. Bagaimana kita mau mengatur itu dengan situasi Jakarta yang sudah sudah ya berkembang ya, masyarakat sudah tidak lagi bekerja sesuai dengan tempat tinggalnya. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa pertumbuhan penduduk di Jakarta itu juga karena banyaknya masyarakat luar Jakarta pindah ke Jakarta untuk mencari kehidupan, karena waktu itu kan ekonomi kan terpusat ya, tidak seperti sekarang reformasi. Kira ekonomi juga otonomi daerah lah seperti itu kira-kira. Nah, lalu banyak sekali masyarakat Jakarta ini ya tidak lagi mendapatkan akses perumahan ya saat ini ya, yang bisa berdekatan dengan tempat kerjanya karena tidak terjangkau harganya. Akhirnya masyarakat Jakarta itu bergeser pelan-pelan nih, perantau-perantau di Jakarta ya, bergeser pelan-pelan mencari pemukiman yang bisa mereka peroleh ke pinggir kota, tentunya di sekitar Depok pada saat itu, sekitar Bekasi pada saat itu, kemudian Tangerang dan sekitarnya. Ini kan kota-kota satelit penyangga kota Jakarta. Nah, tetapi di mana mereka kerja? Ya mereka bekerja di tengah kota, karena mereka bukan pengusaha, mereka karyawan. Kemudian bagaimana caranya ketika Bang Emil menjadi gubernur, lalu merubah itu semua? Ini saya nggak paham juga. Itu agak rumit deh, gitu kan. Lalu kemudian membangun jalur transportasi sungai, gitu kan. Itu gimana ya? Sedangkan debit sungai itu kan ada jangka waktu. Kalau dia musim hujan ya pasti debit sungainya banyak gitu ya, dan bisa dilalui. Kalau enggak bagaimana? Kan begitu ya. Tapi kalau mau dicoba ya silakan. Dulu pernah dicoba oleh Bang Yos, tapi ya akhirnya gagal karena nggak bisa rutin itu, nggak bisa ya beda lah dengan negara-negara di Eropa yang mungkin arus sungainya pasti gitu ya, debit sungainya itu bisa dilalui. Kalau tiba-tiba dangkal gimana? Coba dipikirkan lagi Kang Emil kalau punya ide kan gitu. Nah, ini yang kedua nih, Pak Dharma. Singkat simpel, budaya antri. Terus kemudian berkali-kali saya dengar dalam debat itu adab, manusia yang beradab. Kalau saya bicara adab terus kemudian disiplin, budaya antri itu berarti disiplin. Itu menurut saya yang tepat gitu loh. Kenapa saya bilang tepat? Karena kan rata-rata kan orang mau melanggar rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, jalan melawan arah gitu ya, sampai memanfaatkan jalur sepeda yang tak berguna untuk melawan arah, itu karena ya tidak beradab. Lalu akibatnya apa? Ya akibatnya semraut, nggak beradab. Ada aturan yang sudah ditentukan dilanggar. Nah, kembali ke adab tadi, di Sub DKI yang sekarang ini yang saya lihat ya, mohon maaf nih saya harus kata jujur, terkadang juga lucu membuat manajemen lalu lintas dengan rambu-rambunya. Ada rambu lalu lintas terhalang pohon, ada lampu merah
yang terkadang terhalang pohon, gitu ya. Banyak rambu-rambu yang buat saya kalau kita lihat gitu, misalnya jalan gitu, kita lihat tuh bingung kita gitu, karena bertumpuk, kadang-kadang malah saling menghalangi. Nah, artinya petugas di sub sebagai orang yang mengelola transportasi di Jakarta, dia kurang baik kalau melaksanakan tugasnya. Itu kan adab ya. Kalau benar gitu berarti membuat rambu lalu lintasnya nggak sembarang, gitu loh. Lalu kemudian membuat manajemen transportasi atau jalan itu juga terkadang saya kacau gitu ya. Contoh ya, saya kebetulan tinggal di Kelapa Gading, itu bisa ada arah U-turn, perputaran, itu hanya jarak 100 meter. U-turn pertama, U-turn kedua dekat lampu merah Kelapa Gading. Setelah saya lihat-lihat, oh U-turn kedua itu dibuat agar akses masyarakat ke tempat pusat perbelanjaan yang baru dipermudah lah, ya kan lucu. Ya kan? Loh ini kok jadi begini. Nah, sama juga di beberapa di Kelapa Gading itu. Saya lihat, waduh, jadi kacau. Artinya untuk menata kembali kedisiplinan terhadap budaya pengendara ya, transportasi memang dibutuhkan adab, gitu loh. Baik itu kita sebagai masyarakat, apalagi itu petugas, ya kan? Nah, kalau petugasnya selalu terlambat, ketika udah ada macet, sudah terkunci, sudah deadlock gitu ya, baru hadir ya tambah udah ya nggak susah gitu. Padahal mereka tahu persis jam-jam berapa itu selalu ya volume pengendara itu tinggi. Di jam-jam berapa volume kendaraan itu tidak tinggi. Itu mudah sekali kok dilihat di Jakarta ini. Saya kira tentang budaya antri yang ujung-ujungnya adab tadi itu saya setuju. Karena salah satu mengatasi kemacetan di Jakarta ini ya disiplin, peraturan yang ditegakkan, kemudian kendaraannya ya harus dipaksa untuk disiplin mematuhi peraturan. Tentunya juga aparatur kepolisian lah ya, yang selalu mengatur arus transportasi di setiap titik-titik yang memang kita tahu itu tempat kemacetan. Saya kasih tahu contoh, banyak warga Jakarta tidak tahu fungsi yellow box junction yang selalu ada di perempatan lampu merah. Nah, yellow box junction itu dibuat itu sebenarnya untuk mengatur bagaimana setiap kendaraan ketika tahu dia akan melewati lampu merah dan pada saat lampu kuning itu nyala, kendaraan apapun itu tidak boleh berada dalam kotak yellow box junction itu. Nah, apabila dia berada di dalam situ, maka dia terkena sebagai pelanggar lalu lintas, akan ditilang. Itu kalau nggak salah di tahun 93-94 itu peristiwa itu, dan sosialisasi. Nah, sekarang itu nggak berlaku, padahal ada tuh saya lihat itu. Bayangkan kalau itu diterapkan kembali, disiplinkan kembali, saya kira orang akan tidak mau melanggar itu. Melanggar namanya yellow box junction itu, daripada mengandalkan CCTV itu. Sekarang kan mengandalkan etle itu terus kan, padahal sudah ada di situ. Tapi kenapa itu tidak bisa berlangsung? Karena petugasnya nggak ada. Gimana Bang? Berarti kan petugasnya juga harus disiplin menjalankan tugasnya, disiplin sebagai petugas adab. Artinya ide dan gagasan soal transportasi yang penuh disiplin, budaya antri segala macam, itu saya setuju. Tapi memang implementasinya perlu pemimpin yang tegas, kan gitu. Nah, itu untuk Pak Dharma. Nah, ini sekarang untuk Eyang Pram. Kalau Eyang Pram ini kan apa ya? Saya juga jadi bingung mau komentarinnya gitu kan. Kok bisa-bisanya interconnect Jakarta sampai Cianjur. Memang banyak ya warga Cianjur yang setiap hari berkantor di Jakarta. Kalaupun ada yang capek di jalan ya kan. Kalau interconnect misalnya bikin Jakarta Jabodetabek gitu ya, segala macam, itu bagus gitu loh. Bukan nggak bagus, tapi kan dalam situasi hari ini yang saya kira kurang data. Karena gini,
pelayanan Jakarta, transportasi di Jabodetabek itu sudah ada KRL, gitu, ya kan? Kita tahu. Nah, KRL itu sudah melayani dari Bekasi masuk ke kota Jakarta, dari Bogor masuk kota Jakarta, dari Tangerang masuk kota Jakarta, gitu. Nah, hanya kalau kita tidak menggunakan data yang ada, ya kita hanya melihat transportasi di luar dari kereta, iya kan? Padahal kan training kereta api itu sudah bagus di zaman Pak Jonan ya, waktu jadi direktur utama kereta api itu bagus kok. Cuma memang setengah-setengah nih apa namanya dalam membenahi jantung kita, jantung Jakarta dalam transportasi khusus kereta api itu di Manggarai. Seharusnya Eyang Pram menyentuh bagaimana membenahi stasiun Manggarai, gitu loh. Jangan seperti gubernur yang lalu cuma didandanin tapi kumuh di luarnya. Nah, pada zaman dulu maaf, pada zaman dulu yang saya tahu waktu saya masih kuliah itu ada niat ingin menjadikan stasiun Manggarai itu adalah pintu masuk Jakarta khusus kereta. Jadi akan ada penggusuran pembebasan lahan masyarakat. Karena saya punya saudara di situ ya, saya tahu sejarah itu. Untuk apa? Untuk bagaimana ketika masyarakat luar Jakarta masuk ke Jakarta menggunakan kereta api Jabodetabek KRL, mereka turun di Manggarai, dari Manggarai mereka naik bis ke semua arah yang dituju. Jadi yang perlu dibenahi di situ adalah bagaimana membuat kembali terminal Manggarai itu menjadi terminal yang besar. Begitu gitu. Turun di Manggarai ada yang ke Kuningan, ada yang ke Pasar Senen, ada yang ke Duren Sawit dan seterusnya. Di situ mereka pecah. Nah, itu ide itu yang seharusnya dilakukan, bukan bikin interconnect sampai Cianjur ya, aduh. Udah ada ide itu ide salah gitu. Nah, tapi di balik ketiga orang ini kembali saya kasih apresiasi lah gitu untuk Pak Dharma. Kenapa? Pasangan nomor 1 saya lihat dalam bahasa yang selalu keluar dari retorikanya ya ketahuan seorang politisi lah, seorang birokrasi dan seorang politisi. Lalu itu juga berlaku untuk Eyang Pram, seorang politisi yang 10 tahun di kabinet tapi mau jadi gubernur DKI, ya ketahuan lah gitu kan, cara memoles kalimatnya. Wah, ini politisi. Berbeda dengan Pak Dharma dan Mas Gun gitu ya. Ya bukan politisi, benar-benar apa adanya gitu kan. Jadi kalau ada yang menilai ada agak grogi, agak kurang lancar segala macam, ya karena apa adanya. Kalau politisi kan tahu, pinter meraih, pinter membuat orang terkesima. Nah, itu dulu kesimpulan saya tentang hasil dari debat calon gubernur DKJ. Nah, kalau dalam poin ini saya memberikan poin plus kepada pasangan nomor urut 2 karena itulah yang saya lihat semalam. Segitu dulu teman-teman sekalian. Selamat sore. Terima kasih. Salam dari saya Jim Lomen Sombing, Jakarta Barometer.